Nama saya Muhammad Prayogi dari DIP 2002 NPM 20110087 ingin mempresentasikan tentang proses manajemen. Proses manajemen adalah alur untuk mengatur tujuan yang akan dicapai agar terwujud. Dalam realisasinya terdapat beberapa hal yang penting yang harus ada seperti sebuah proyek atau kegiatan dan proses dalam menjalankan kegiatan tersebut. Pihak yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan proses ini adalah manajemen senior dalam sebuah organisasi. Tapi pada beberapa kasus, cukup level manajer proyek sajalah yang perlu mendampingi semua proses dari manajemen yang berlangsung. Tahapan dalam proses manajemen. Dalam proses manajemen terdapat 4 tahapan yang harus dilalui sejak awal sebuah kegiatan hingga akhir. Apa saja tahapannya? 1. Perencanaan atau planning merupakan tahapan yang menentukan rencana utama untuk mencapai tujuan perusahaan yang objektif. Hal-hal yang terlibat di dalamnya adalah keterlibatan sumber daya manusia, pendelegasian tanggung jawab sesuai target, dan jadwal yang sudah ditentukan. Dalam perencanaan juga termasuk pengembangan strategi untuk mencapai goals perusahaan, kemudian rencana yang bersifat operasional dan taktis untuk mendukung strategi yang sudah disiapkan. 2. Pengelolaan organizing. Pengolahan bukan hanya masalah pemberian tugas kepada setiap anggota tim yang terlibat, tapi bagaimana masing-masing orang mendapatkan tugas yang tepat dan bisa menuntaskannya sesuai target. Manajer punya peran untuk memastikan pengelolaan yang benar agar usaha bisa berjalan dengan lancar tanpa masalah. Jika salah pengelolaan, maka imbasnya sangat besar pada eksistensi perusahaan dan persaingan dengan kompetitor. 3. Pengarahan atau actuating. Dalam menjalankan tugas dari masing-masing komponen yang terlibat pada sebuah kegiatan dibutuhkan komando jelas dari seorang pimpinan. Dia punya hak untuk meminta hasil kerja secara berkala, lalu berdiskusi dengan pihak yang dibutuhkan agar semua proses kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan. Tentunya dengan tetap mengacu pada aturan internal dan target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pimpinan dalam tahap arahan punya peran penting, terutama memotivasi tim untuk bekerja cepat, tepat, dan akurat. 4. Pengontrolan atau controlling. Tahap kontrol dilakukan secara berkala dengan mengecek perform tim yang bekerja, juga kualitas kerja dan efisiensi yang bisa dilakukan untuk menentukan sebuah kegiatan usaha. Dalam sebuah proses manajemen, tahap kontrol juga sangat penting guna memastikan tujuan usaha bisa tercapai dengan cara yang memadai, sehingga ketika dibutuhkan perubahan bisa segera dilakukan sebelum menjadi sebuah keputusan akhir. Proses manajemen berdasarkan jenisnya. Untuk lebih memudahkan Anda memahami sebuah proses terjadi pada manajemen berikut ini beberapa jenis manajemen dengan rangkaian prosesnya masing-masing. 1. Proses manajemen strategi. Manajemen ini berkaitan erat dengan perform sebuah organisasi di mana dibutuhkan strategi yang tepat untuk mencapai semua tujuan organisasi tersebut. Proses yang terjadi dalam manajemen ini adalah A. Membuat formula strategi. Dimulai dari pemahaman tentang visi dan misi dari sebuah organisasi, kemudian dikembangkan menjadi poin-poin penting yang berhubungan dengan strategi, di antaranya kekuatan dan kelemahan organisasi dan ancaman yang mungkin jadi masalah nantinya, termasuk juga dari organisasi untuk jangka pendek atau jangka panjang, dan strategi alternatif yang bisa dipakai untuk merealisasikan visi dan misi. B. Menerapkan strategi. Setelah strategi yang dibuat setuju oleh semua pihak dalam ruangan lingkup internal organisasi,
maka hanya penerapan, tapi harus mempertimbangkan kebijakan yang mendukung sumber daya yang akan digunakan dan bagaimana motivasi untuk tim. Saat penerapan berlangsung, juga harus diperhatikan strategi alternatif pendukung anggaran yang akan dipakai dalam realisasi serta sistem informasi sehingga semua bisa diukur dengan cara tepat dan tidak merugikan siapapun di dalam organisasi tersebut. 3. Evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah melakukan evaluasi dari strategi yang sudah diterapkan, apakah sudah bekerja dengan jika belum tentu dibutuhkan perubahan strategi yang lebih tepat sasaran. Dalam evaluasi juga dilakukan pemantauan kinerja, keterlibatan faktor eksternal juga internal, serta langkah korektif yang sudah dilakukan. Ini harus dilakukan secara berkala agar strategi yang dipakai selalu tepat dengan kondisi terkini yang dihadapi organisasi. Proses manajemen kinerja. 2. Proses manajemen kinerja. Pada jenis manajemen kinerja terdapat 5 tahapan penting saat menjalankan proses manajemen, yaitu A. Merencanakan. Pada manajemen kinerja diawali dengan merencanakan kerja apa saja yang akan dilakukan dalam sebuah visi perusahaan. B. Review kerja. Dilanjutkan dengan melakukan ulasan terhadap kinerja semua pihak yang terlibat, apakah sudah tepat atau perlu perubahan yang signifikan agar terjadi perubahan kinerja ke arah lebih baik. 3. Diskusi kerja. Tahapan ini harus dilakukan secara berkala untuk melihat apakah ada hambatan yang dirasakan, lanjutkan dengan menentukan backup yang dibutuhkan agar hambatan bisa diatasi. Tahapan ini melibatkan semua pihak, mulai dari personil hingga pimpinan, agar terlihat di mana masalah yang dirasakan sehingga bisa dicarikan solusi terbaik. D. Evaluasi. Bisa dilakukan perorangan oleh tim yang terlibat atau melibatkan jajaran pimpinan dalam pelaksanaan manajemen kinerja tersebut. E. Tindakan. Dilakukan tindakan yang tepat untuk menyesuaikan kinerja dengan kondisi terkini. Jika dibutuhkan koreksi, maka wajib selama tidak melenceng dari tujuan dari semua kinerja. 3. Proses manajemen sumber daya manusia. Lain lagi proses manajemen di bidang sumber daya manusia, di mana perlu beberapa tahapan penting karena berhubungan dengan pencarian sosok SDM yang tepat. Perencanaan, merencanakan struktur organisasi yang tepat sehingga jumlah personil yang ada di dalam proporsional. B. Rekrutmen. Jika perlu tambahan personil, maka langkah selanjutnya adalah membuka pendaftaran bagi calon karyawan baru sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. C. Proses seleksi. Pihak organisasi atau perusahaan mulai seleksi calon personil baru yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. D. Penerima. Setelah didapat kandidat yang tepat, maka mereka akan terima untuk menempati posisi masing-masing. Untuk legalitas kinerja akan diberikan perjanjian kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. 4. Pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran diperlukan untuk mengetahui dan memonitor proses-proses penerapan pemasaran apakah sesuai dengan rencanakan atau tidak. Sebagai contoh, lini penjualan, seorang manajer penjualan akan melakukan pengendalian terhadap anggaran penjualan atau memperhatikan volume penjualan dan pengeluaran. Contoh lain misalnya bagaimana menjaga agar konsumen yang sudah pernah melakukan pembelian menjadi loyal dan melakukan pembelian ulang terhadap perusahaan. Tahap pengendalian yang dilakukan oleh setiap manajer biasanya memiliki 3 tahap, yaitu mengetahui apa yang terjadi, bersumber dari fakta atau data, dan membandingkan hasil real dengan rencana yang ditentukan sehingga dapat ditemukan ada atau tidaknya penyimpangan. Mengetahui mengapa hal itu terjadi. Untuk mengetahui beberapa alasan tentang dapat dicapainya suatu hasil. Tujuan untuk evaluasi diri. Menentukan tindakan selanjutnya dapat berupa perencanaan kegiatan atau strategi yang lebih baik untuk periode selanjutnya. Pemahaman yang tepat untuk proses manajemen akan memudahkan Anda saat harus berada di dalam proses itu sendiri. Sejatinya setiap organisasi dari terkecil sekalipun membutuhkan proses ini untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan kegiatan untuk jangka panjang. Dari sini saya tutup. Kalau ada salah atau kata-kata mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.